Kisah ini tentang suamiku yang berselingkuh selama 3 tahun. Dan ibu mertuaku menyuruhku untuk tidak membuat keributan karena dia punya cara sendiri. Setelah wanita simpanan itu melahirkan, barulah aku mengerti betapa berpengalaman dan cerdiknya orang tua. Mari ikuti ceritanya. Pernikahanku dengan Rizky memasuki tahun ke-7. 7 tahun bagi sebagian orang mungkin adalah perjalanan panjang dengan berbagai badai. Tetapi bagi keluargaku, segalanya terasa berlalu dalam ketenangan yang membanggakan. Kami tinggal di sebuah apartemen di pinggir kota. Meskipun setiap bulan kami berdua harus bekerja keras membayar bunga bank untuk pinjaman rumah. Tetapi rumah kami selalu ramai dengan tawa putri kami, Anya, yang berusia 5 tahun. Seorang anak yang manis dan cerdas. Rizky bekerja sebagai kepala divisi penjualan di sebuah perusahaan bahan bangunan. Penghasilannya lebih baik dariku. Aku bekerja sebagai staf administrasi dan sumber daya manusia dengan gaji tetap 12 juta rupiah. Rizky tampak sebagai suami yang bertanggung jawab, pulang kerja tepat waktu, dan kadang membantu istri memasak dan membersihkan rumah. Di mata kedua belah keluarga dan teman-teman kantor, kami adalah contoh keluarga yang sempurna, tanpa celah. Malam itu berlalu persis seperti ratusan malam biasa lainnya selama 7 tahun terakhir. Setelah makan malam, aku membersihkan piring di dapur. Anya duduk menonton kartun di ruang tamu. Sementara Rizky sibuk dengan ponselnya, menyelesaikan pekerjaan. Sekitar pukul 9 malam, Rizky bangkit untuk mandi. Dia melepas kemejanya, menyampirkannya di sandaran sofa, lalu meletakkan ponselnya telungkup di meja kaca sebelum masuk ke kamar mandi. Suara air dari shower mulai mengalir deras. Aku selesai membersihkan dapur. Keluar ke ruang tamu berniat menuangkan segelas air. Ketika layar ponsel Rizky tiba-tiba menyala terang. Mode getarnya bergesekan dengan permukaan kaca, menghasilkan suara berderak terus-menerus. Aku tidak punya kebiasaan memeriksa ponsel suami. Kepercayaanku pada Rizky begitu besar hingga aku tidak pernah menanyakan kata sandinya atau penasaran dengan siapa dia berkirim pesan. Tetapi malam ini layar menyala terlalu lama. Aku melirik ke bawah. Sebuah pesan WhatsApp baru saja masuk. Nama pengirimnya bukan nama tertentu, melainkan hanya ikon matahari, disertai dengan baris tulisan yang jelas terlihat di layar kunci bayiku menendang dan merindukan ayah. Kalimat singkat itu memiliki kekuatan ledakan sebuah bom. Otakku kosong. Mataku terpaku pada notifikasi itu, mencoba menerjemahkan kata-kata bahasa Indonesia yang sangat sederhana itu. Bayiku menendang dan merindukan ayah. Kata-kata ini tidak mungkin ditujukan untuk seorang pria yang sudah menikah dan memiliki seorang putri berusia 5 tahun yang sedang duduk menonton kartun di sampingku. Tanganku berkeringat deras. Aku mengangkat ponsel suamiku. Yari-yariku gemetar. Menekan layar. Kata sandi meminta 6 digit angka. Aku mencoba memasukkan tanggal pernikahan kami. Salah. Aku mencoba tanggal lahir Anya. Salah. Akhirnya aku memasukkan tanggal lahir Rizky sendiri. Layar utama segera terbuka. Kebenaran terbentang di depan mata. Dia menggunakan tanggal lahirnya sendiri untuk mengunci rahasia kotornya. Aku langsung masuk ke bagian pesan WhatsApp. Percakapan antara Rizky dan akun Matahari terlihat jelas. Tidak hanya pesan barusan, tetapi juga banyak ikon hati, kata-kata mesra, dan foto USG janin hitam putih. Wanita itu memanggil suamiku ayah dan menyebut dirinya ibu. Rizky membalas dengan kata-kata manis yang sudah lama tidak dia gunakan untukku. Rizky berjanji akan mengajak wanita itu makan makanan laut akhir pekan ini untuk menutrisi putra mereka. Rizky mengingatkan wanita itu untuk memakai pakaian hangat agar tidak kedinginan. Jari-jariku terus bergerak tanpa sadar. Aku keluar dari WhatsApp, membuka galeri foto Rizky. Suamiku adalah orang yang hati-hati. Di galeri foto biasa hanya ada gambar proyek, penawaran harga bahan, dan beberapa foto bersama aku dan Anya. Tetapi ketika aku menggulir ke bagian album tersembunyi,
Ponsel kembali meminta kata sandi sekali lagi. Masih dengan tanggal lahirnya. Folder itu terbuka. Menyingkap sisi gelap dan kotor yang tidak pernah kuduga. Di dalamnya ada ratusan foto Rizky dan seorang wanita muda. Mereka bepergian bersama. Berpelukan di ranjang. Berfoto di restoran mewah. Aku memicingkan mata melihat wajah wanita itu. Muda. Kulit putih. Bibir merah. Tatapan matanya penuh kasih pada Rizky. Pengkhianatan bukan lagi konsep yang kabur. Itu nyata dalam gambar. Tanggal. Jelas tersimpan rapi di ponsel ini. Rumah tangga 7 tahun. Yang aku bangun dengan susah payah. Ternyata hanya sebuah drama sempurna yang diciptakan pria yang sedang mandi di sana untuk menutupi sifat pengkhianatannya. Aku terduduk lemas di sofa. Mataku tidak bisa lepas dari layar ponsel yang menyimpan ratusan foto kotor suamiku. Setiap foto disertai dengan tanggal dan waktu tertentu yang direkam secara otomatis oleh sistem. Jari-jariku dengan cepat menggulir dari foto-foto terbaru minggu lalu. Mundur ke masa lalu. Semakin jauh menggulir. Semakin jauh pula waktu yang tertera. Akhirnya aku berhenti di foto pertama dalam rangkaian bukti pengkhianatan ini. Foto Rizky memeluk pinggang wanita itu di sebuah kafe. Yang menunjukkan mereka meminta orang lain untuk memotretnya. Waktu yang tertera di sudut kiri atas adalah bulan November 3 tahun yang lalu. Bulan November 3 tahun lalu. Ingatanku bekerja dengan kecepatan maksimal untuk menyambungkan berbagai peristiwa. Saat itu, Anya berusia 1 tahun. Dia menderita pneumonia berat. Demam tinggi. Kejang. Dan harus dibawa ke UGD di malam hari. Rumah sakit kabupaten tidak bisa menanganinya. Aku harus membawa anakku langsung ke rumah sakit provinsi. Selama setengah bulan penuh. Aku sendirian menjaga anakku di samping tempat tidur. Aku begadang beberapa malam. Mataku hitam legam. Makan tergesa-gesa kotak nasi amal yang sudah dingin di koridor rumah sakit untuk menghemat uang membeli obat suntik untuk anakku. Saat itu, aku menelepon Rizky. Menangis meminta bantuan. Rizky mengatakan perusahaannya sedang dalam periode audit akhir tahun. Dia tidak bisa cuti. Dia menyuruhku untuk mengurus anak. Dia akan mencoba bolak-balik. Rizky hanya muncul di rumah sakit beberapa kali. Setiap kali menjenguk anak sekitar setengah jam lalu buru-buru pergi dengan alasan bertemu klien. Aku telah mempercayai suamiku sepenuhnya. Bahkan merasa kasihan padanya yang bekerja keras mencari uang untuk biaya rumah sakit anak. Tetapi kini kebenaran yang telanjang menghantamku. Foto ini diambil tepat pada hari Anya paling parah karena resistensi obat. Sementara putri kami sekarat di ranjang rumah sakit. Istrinya kelelahan di koridor rumah sakit. Ayah dan suami itu justru mengenakan kemeja rapi. Memeluk kekasihnya di sebuah kafe mewah dan tersenyum cerah. 3 tahun terakhir, dia menggunakan uang hasil keringat dan air mata keluarga untuk memanjakan wanita tak tahu malu ini. Mereka pergi ke Sapa. Kedolot. Merayakan ulang tahun satu sama lain dengan hadiah mahal. Sedikit perhatian yang Rizky berikan kepada aku dan Anya hanyalah sisa-sisa setelah dia kenyang dengan perselingkuhan. Bahkan sekarang, kekasihnya itu sedang hamil. Kehamilan itu tampaknya sudah beberapa bulan. Cukup untuk merasakan gerakan janin dan mulai menuntut status. Suara air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Suara pintu kaca kamar mandi berderit di relnya. Menandakan Rizky akan segera keluar. Aku terkejut. Terbangun. Insting bertahan hidup dan kewaspadaan segera menguasai pikiranku. Aku cepat-cepat mematikan semua aplikasi. Menghapus riwayat tampilan di WhatsApp. Dan meletakkan ponsel telungkup di meja kaca. Persis seperti posisi semula. Aku buru-buru berdiri. Melangkah cepat menuju dapur. Berusaha mengatur napas yang terengah-engah. Rizky keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Dan tangan lainnya mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Dia melihat sekeliling ruang tamu lalu memanggilku. Aku keluar dari dapur. Satu tangan berpegangan pada kusen pintu. Tangan yang lain memijat pelipisku.
menunjukkan ekspresi paling lelah yang bisa kubuat. Rizky mendekat menanyakan keadaanku. Aku berkata dengan suara lemah bahwa aku tiba-tiba masuk angin. Pusing dan tekanan. Darah rendah. Rizky tidak curiga sama sekali. Dia tampak perhatian membantuku ke kamar tidur. Menyelimuti dengan hati-hati lalu menyuruhku beristirahat. Dia akan membereskan sisanya dan menidurkan Anya. Berbaring di tempat tidur menghadap tembok. Aku mendengar jelas suara Rizky mengambil ponselnya. Suara tombol berderak pelan di ruang tamu. Pasti dia sedang membalas pesan dari ibu dan anak perempuan itu. Air mataku mengalir deras membasahi bantal. Tetapi aku menggigit. Bibirku erat-erat agar tidak mengeluarkan suara isak tangis. Aku tahu mulai malam ini hidupku akan berubah total. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Apartemen itu tenggelam dalam kegelapan dan keheningan mutlak. Rizky tidur di sampingku. Napasnya teratur dan dalam. Kadang-kadang mendengkur pelan. Aku membuka mata lebar-lebar menatap langit-langit. Otakku tegang seperti tali busur. Selama beberapa jam berbaring tak bergerak. Aku mengulang-ulang gambar-gambar kotor di ponsel suamiku dan membandingkannya dengan kebohongan manis yang dia ucapkan setiap hari. Rasa jijik menggelegak, menyumbat tenggorokanku. Aku perlahan menyibakkan selimut. Turun dari tempat tidur dengan langkah paling hati-hati. Membawa ponselku sendiri dan langsung masuk ke kamar mandi. Aku mengunci rapat pintu. Menyalakan kipas angin untuk meredam setiap suara berderak. Jika tidak sengaja aku berbicara keras. Aku menelepon ibuku. Telepon berdering sangat lama sebelum ada yang mengangkat. Suara ibuku mengantuk dan penuh kekhawatiran melihat putrinya. Menelepon di tengah malam. Mengendus. Begitu mendengar suara ibu. Semua penahananku hancur. Aku menangis terisak-isak. Air mata membanjiri wajahku. Aku menceritakan semua yang baru saja kutemukan tentang wanita bernama Lydia itu. Tentang kehamilan yang semakin besar dan tentang 3 tahun aku ditipu secara membabi buta. Di ujung telepon sana. Ibuku terkejut, lalu beralih ke kemarahan yang meluap-luap. Ibu berteriak keras di telepon memintaku mengemas pakaian. Membawa anakku pulang ke rumah orang tua secepatnya. Ibu menyuruhku menulis surat cerai dan mengajukannya ke pengadilan untuk membuka topeng pria tak setia itu. Bertekad berdehem memenangkan hak asuh Anya dan tidak membiarkan mereka hidup tenang. Ibu berkata, wanita memiliki harga dirinya. Tidak perlu menanggung penghinaan dan kerendahan seperti itu. Kata-kata ibu seperti api yang menyulut kemarahan dalam diriku. Aku juga ingin membongkar semuanya. Aku ingin menyalakan lampu terang benderang. Menampar pria yang sedang tidur nyenyak di luar sana. Menghancurkan ponsel yang berisi bukti dan berteriak agar seluruh apartemen ini tahu wajah aslinya. Tetapi ketika air mata membasahi dagu, rasionalitasku mulai berfungsi kembali. Aku membasuh wajah dengan air dingin. Menatap mata merahku di cermin. Aku mulai membuat perhitungan realistis yang kejam. Jika bercerai sekarang, apa yang akan kudapatkan dan apa yang akan hilang? Anya akan masuk kelas 1. Biaya sekolah. Biaya hidup. Premi asuransi kesehatan. Setiap bulan membutuhkan jumlah yang tidak sedikit. Gajiku sebagai staf administrasi dan SDM hanya 12 juta rupiah. Uang itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kami berdua jika tidak ada kejadian tak terduga. Yang terpenting adalah apartemen ini. Kami membeli rumah dengan harga hampir 4 miliar rupiah. Uang tabungan ditambah uang dari kedua orang tua hanya setengahnya. Sisanya, pinjaman hipotek bank. Saat ini sisa pinjaman masih hampir 2 miliar rupiah. Setiap bulan angsuran pokok dan bunga bank secara teratur ditarik dari rekening Rizky. Jika bercerai, harta dibagi 2. Utang dibagi 2. Rumah itu pasti harus dijual untuk membagi harta. Aku harus membawa anakku pergi menyewa rumah kos. Memikul setumpuk utang. Berjuang keras mencari makan dengan gaji pas-pasan. Sementara itu, Rizky dengan penghasilan lebih tinggi. Tanpa beban anak. Lebih dari cukup untuk membawa kekasih yang sedang hamil itu membangun rumah tangga baru yang lebih mewah.
Uang keringat dan air mataku yang telah kuhemat bertahun-tahun akan langsung mengalir ke kantong orang ketiga. Aku menggenggam erat ponsel. Suaraku serak berkata kepada ibu. Aku tidak akan bercerai sekarang. Ibuku terkejut bertanya kembali. Menuduhku lemah dan pengecut. Aku dengan tenang menjelaskan kepada ibu perhitungan yang baru saja kubuat. Aku tidak pengecut. Aku hanya melindungi hak-hakku yang sah dan hak-hak anakku. Jika aku pergi dengan tangan kosong untuk menyerahkan panggung kepada orang lain untuk dinikmati, itu baru kebodohan terbesar. Aku mengingatkan ibu untuk merahasiakan masalah ini dan tidak membuat keributan. Aku menutup telepon. Duduk di tepi toilet. Menghela napas panjang. Aku harus mencari sekutu yang lebih kuat. Seseorang yang memiliki kecerdasan dan kekuatan yang cukup untuk membantuku merebut kembali apa yang menjadi milikku. Dan orang itu tidak lain adalah ibu mertuaku. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala pusing dan mata bengkak. Aku dengan cermat mengaplikasikan lapisan bedak tebal untuk menyamarkan ketidaknormalan di wajahku. Semua kegiatan pagi berlangsung sesuai jadwal. Aku menyiapkan sarapan, membangunkan suami dan anak untuk bersiap-siap. Rizky masih menunjukkan sikap perhatian palsu menanyakan kondisiku semalam lalu buru-buru membawa tas kerjanya. Aku mengeluarkan sepeda motorku dari garasi apartemen. Mengantar Anya ke taman kanak-kanak. Setelah mengantar anak ke guru, alih-alih berbelok ke arah tempat kerja, aku memutar arah dan langsung menuju rumah ibu mertua di distrik sebelah. Ibu mertuaku adalah wanita yang cerdik dan tegas. Dia pernah menjabat sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan negara pada masa subsidi. Setelah pensiun, dia mengelola beberapa kamar kos sewaan dan sebidang tanah di pinggir jalan di desa. Hubunganku dengannya selama 7 tahun terakhir selalu berada pada tingkat saling menghormati. Tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak ada pertengkaran atau perselisihan. Dalam hatiku, aku selalu menganggapnya menganut paham feodal yang mementingkan anak laki-laki. Karena dia selalu memanjakan Rizky dan kadang-kadang menyindirku tentang memiliki seorang cucu laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan. Karena pemikiran itu, ketika aku melangkah masuk ke rumahnya hari ini, aku sudah mempersiapkan mental untuk skenario terburuk. Aku menduga dia akan memarahiku karena tidak bisa menjaga suami atau akan menyuruhku bersabar karena pria berselingkuh adalah hal biasa. Aku masuk ke ruang tamu. Melihat ibu mertua sedang memakai kacamata baca. Mencatat buku kas pemasukan uang sewa bulan ini. Melihatku datang pada jam kerja. Dia menurunkan kacamatanya. Matanya penuh kejutan. Aku tidak basa-basi. Langsung duduk di kursi di hadapannya. Begitu aku membuka mulut memanggil ibu, semua pertahananku dan kekuatan yang aku coba bangun sejak semalam runtuh total. Aku menangis terisak-isak seperti anak kecil yang dituduh tidak adil. Sambil menangis, aku menceritakan dengan jelas seluruh kejadian semalam. Aku menceritakan secara detail tentang nama matahari, tentang pesan WhatsApp yang mengumumkan gerakan janin, tentang waktu 3 tahun lalu ketika Anya dirawat di UGD, dan tentang keberadaan wanita bernama Lydia yang sedang mengandung darah daging Rizky. Aku menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun lalu duduk diam, menundukkan kepala di meja, menunggu penilaian dari ibu sang pengkhianat. Ruang tamu hening. Hanya terdengar isak tangisku. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan atau pembelaan. Aku mengangkat kepala. Ibu mertuaku duduk tak bergerak di kursi. Wajahnya mengeras. Bibirnya terkatup rapat. Dia melepas kacamata bacanya. Meletakkannya di meja. Lalu meraih kotak tisu. Menarik 2 lembar dan memberikannya kepadaku. Dia tidak memihak putranya seperti yang kuduga. Matanya memancarkan kemarahan. Tenang hingga menakutkan. Dia berbicara dengan suara serak, berat. Tetapi setiap kata jelas terdengar. Kejadian ini kau ketahui sejak semalam. Selain ibu kandungmu, sudahkah kau beritahu siapapun? Sudahkah kau membuat keributan dengan Rizky? Aku buru-buru menggeleng. Berkata bahwa
Aku pura-pura tidak ada apa-apa. Ibu mertua mengangguk pelan. Persetujuan terlihat jelas dari tatapannya. Dia memutar meja. Duduk di sampingku. Tangannya menepuk punggungku dengan lembut. Tindakan perhatian yang langka darinya membuatku terkejut. Dia melanjutkan. Kau melakukan hal yang benar. Pria buaya darat yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Bahkan keluarga sendiri pun harus diberi pelajaran. Jika dia sudah tidak setia padamu dan anakmu, aku akan memberinya pelajaran seumur hidup. Pernyataan tegas ibu mertua membuatku tertegun. Ketidakberdayaan dan kesendirian menghilang. Aku menyadari bahwa aku telah menemukan orang yang tepat untuk bersandar dalam pertempuran sengit ini. Ibu mertuaku bangkit berdiri. Menuangkan segelas air hangat ke tanganku. Dia memintaku minum sampai habis agar tenang lalu menarik kursi dan duduk di hadapanku. Mulai menganalisis situasi seperti seorang ahli strategi yang sedang merencanakan pertempuran. Dia berbicara dengan jelas. Setiap kalimat dan kata tajam dan realistis. Tepat sasaran ke dalam kekhawatiranku semalam. Dia berkata bahwa wanita ketika mengetahui suaminya berselingkuh, reaksi pertama biasanya adalah cemburu, membuat keributan, menuntut cerai, membagi harta. Itu adalah kebodohan terbesar. Kau lihat kembali. Rumah sedang terjerat utang bank. Gajimu pas-pasan. Jika bercerai, kau akan pergi dengan tangan kosong. Membawa anakmu pulang ke rumah orang tua untuk menumpang atau menyewa rumah kos yang menyedihkan. Uang keringat dan air mata yang telah kalian berdua hasilkan malah tiba-tiba mengalir langsung ke kantong orang ketiga agar dia hidup senang. Mana ada logika yang aneh seperti itu? Aku mendengarkan ibuku berbicara. Mengangguk setuju di setiap ucapannya. Dia sepenuhnya memahami keadaanku. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Menggenggam pergelangan tanganku. Nada suaranya merendah tetapi memiliki perintah mutlak. Dengar apa yang ibu katakan. Jangan membuat keributan. Ibu akan mengajarimu caranya. Mulai hari ini. Pura-puralah bodoh. Wanita itu sedang hamil. Rizky pasti sedang khawatir mencari cara untuk mencukupi dan melindungi mereka. Kau mutlak tidak boleh membongkar rahasia. Tunggu sampai wanita itu melahirkan. Kita akan selesaikan semuanya sekaligus. Aku mengerutkan kening. Dengan cemas bertanya kepada ibu. Jika aku terus diam dan berperan sebagai istri yang patuh selama beberapa bulan, apakah harta dalam rumah akan dihabiskan Rizky untuk membiayai selingkuhannya? Ibu mertua menyeringai tipis. Senyuman itu mengandung pengalaman hidup seorang wanita yang sudah banyak makan asam garam. Dia memberitahu aku secara detail setiap langkah yang harus diambil. Tugasku adalah membuat sang pengkhianat lengah. Aku harus menjadi lebih patuh, lebih lembut, dan lebih telaten merawat Rizky dari sebelumnya. Pria yang berselingkuh biasanya memiliki perasaan bersalah terhadap istri setianya di rumah. Semakin dia melihat istrinya yang patuh dan merawatnya tanpa syarat, semakin besar rasa ingin menebus kesalahannya. Kapanpun Rizky memberikan tambahan uang belanja atau hadiah, aku harus dengan senang hati menerimanya. Setelah itu, aku akan membuat rekening tabungan baru atas nama Anya, atau menukarkannya dengan emas. Menyimpannya terpisah. Mutlak tidak boleh disimpan bersama di brankas keluarga. Mengenai utang bank apartemen, ibu mertua mengatakan dia akan menemukan cara menyelesaikannya. Dia menghitung dengan sangat cepat tentang sebidang tanah di pinggir jalan di desa yang harganya sedang naik. Dia mengatakan akan menjual tanah itu dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Uang hasil penjualan tanah tidak akan dia berikan kepada Rizky. Tetapi akan dilegalkan dengan membuat rekening atas nama Anya, dan aku yang mengelolanya. Kami akan melakukan pengalihan aset secara legal. Diam-diam menguras semua sumber keuangan yang dapat disentuh Rizky. Yang akan keluar dengan tangan kosong harus dia. Bukan kau dan anakmu. Ibu mertuaku mengakhiri percakapan dengan pernyataan tegas. Dia memintaku untuk kembali ke rumah dan hidup normal. Seolah-olah aku tidak pernah memeriksa ponsel. Tidak pernah tahu siapa Lydia.
Semua bukti harus aku salin dengan hati-hati ke perangkat lain sebagai antisipasi. Rencana telah dirancang dengan jelas. Sebuah aliansi antara ibu mertua dan menantu perempuan secara resmi terbentuk. Bersiap untuk perangkap berskala besar dan kejam untuk menghukum sang pengkhianat. Perubahanku dimulai sejak sore hari itu. Mematuhi sepenuhnya instruksi detail dari ibu mertuaku. Aku menekan semua kemarahan dan rasa sakit jauh ke dalam hati dan mengenakan jubah seorang istri yang setia dan sempurna sebisa mungkin. Rizky seolah-olah segera merasakan kelembutan yang tidak biasa dariku. Hari-hari sebelumnya, jika dia pulang kerja terlambat karena sibuk atau nongkrong di kafe, aku biasanya akan mengerutkan kening, mengomel beberapa kata, atau membiarkan hidangan dingin di meja agar dia mengurus dirinya sendiri. Tetapi sepanjang minggu ini, semuanya benar-benar berbeda. Meskipun Rizky beralasan bertemu klien hingga pukul 9 atau 10 malam baru masuk rumah, aku tetap tersenyum ramah menyambutnya. Aku dengan perhatian mengambil tas kerja suamiku yang berat, membantunya mandi agar nyaman. Lalu dengan tangan sendiri turun ke dapur menghangatkan kembali setiap hidangan di kompor. Aku sengaja memilih memasak semua hidangan yang sangat disukai Rizky. Ada iga babi asam manis, sup kepiting kangkung dengan telur kepiting, daging babi 3 lapis yang direbus hingga empuk. Aku duduk di samping meja makan, dengan lembut menaruh makanan ke mangkuk. Suaraku penuh keprihatinan. Menyuruhnya makan lebih banyak karena akhir-akhir ini wajahnya terlihat kurus karena tekanan pekerjaan. Perhatian dan kepedulianku yang tulus membuat Rizky tampak canggung. Hati nurani pria yang tenggelam dalam perselingkuhan biasanya memiliki mentalitas pertahanan yang sangat tinggi. Tetapi ketika menyaksikan istrinya di rumah sepenuhnya percaya, patuh, dan merawatnya tanpa syarat, lapisan pertahanan yang kaku itu secara otomatis berubah menjadi rasa bersalah yang mendalam. Rizky mulai mencari segala cara untuk memberi kompensasi materi kepadaku, untuk meredakan rasa bersalah dalam dirinya. Akhir pekan itu, setelah menerima gaji bulanan dan bonus komisi dari proyek baru, Rizky secara proaktif langsung mentransfer 30 juta rupiah ke rekening biaya hidup bersama. Tidak hanya berhenti pada angka-angka di ponsel. Malam itu, dia juga membawa pulang sebuah kotak beludru merah tua yang sangat mewah. Rizky ragu-ragu menyerahkan kotak itu kepadaku. Mulutnya tersenyum canggung, mengatakan, "Ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang dibeli lebih awal. Karena perusahaan akan memasuki periode penutupan akhir tahun. Banyak pekerjaan. Aku takut tidak punya waktu untuk mengadakan pesta perayaan yang layak untuk kita berdua." Aku perlahan membuka kotak beludru. Di dalam lapisan kain lembut, ada kalung emas putih bertahtakan batu rubi merah menyala yang sangat indah. Melihat perhiasan mahal itu, aku berusaha menahan rasa mual yang melonjak hingga tenggorokanku. Menatap langsung ke mata suamiku dan tersenyum cerah paling bahagia yang bisa kutunjukkan. Aku dengan lembut memeluk pinggang Rizky, mengucapkan terima kasih yang sangat manis dan memuji selera suamiku. Rizky menghela napas lega panjang. Dia yakin bahwa dia telah menggunakan uang untuk membeli ketenangan mutlak dalam keluarga, sekaligus menyembunyikan dengan sempurna rahasia kotor yang semakin besar seiring dengan usia kehamilan kekasihnya itu. Namun, drama yang kubuat baru saja di bagian pembukaan. Pagi hari berikutnya, segera setelah Rizky mengeluarkan sepeda motor dari basement apartemen untuk pergi bekerja, aku langsung membawa kotak beludru merah itu dan langsung pergi ke toko emas terbesar di jalan utama. Aku tidak ragu untuk menjual kalung emas itu dan mendapatkan uang tunai tanpa mempedulikan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan. Menggenggam setumpuk uang tebal di tangan ditambah dengan 30 juta rupiah yang baru saja ditransfer Rizky sehari sebelumnya, aku mengendarai motor menuju bank komersial swasta yang terletak jauh dari area tempat tinggal kami. Di sana, aku meminta pegawai bank untuk membuka rekening tabungan baru atas nama Anya dengan aku sebagai wali sah. Aku sama sekali tidak meninggalkan sepeser pun uang berlebih di rekening bank bersama kami berdua. Setiap pesan tegas dari ibu mertuaku masih terngiang di telingaku.
Setiap rupiah yang Rizky bawa pulang ke rumah saat ini adalah keringat dan air mata. Adalah aset bersama keluarga. Aku harus segera menguras dan menyimpannya dengan sangat hati-hati sebelum dia memberikannya kepada kekasihnya dan anak haramnya. Berdiri di depan teller. Melihat buku tabungan atas nama putriku yang baru saja distempel merah. Aku tersenyum pahit. Rencana pengumpulan aset telah resmi dimulai dan aku sedang memerankan istri yang setia dengan sangat brilian. Ketenangan palsu di rumah kecil kami tidak berlangsung lama. Badai mulai datang dari sisi gelap. Lydia, kekasih muda Rizky, tampaknya mulai kehilangan kesabaran. Janin di perutnya semakin membesar. Sementara Rizky masih berperan sebagai suami idaman di rumah dan belum menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan istrinya untuk menjadikan Lydia istri sahnya. Ketidaksabaran dan rasa cemburu terbalik dari pihak ketiga mendorong Lydia untuk melakukan trik-trik murahan yang provokatif untuk memancing amarahku dan memaksa Rizky segera membuat keputusan. Pada suatu malam di tengah minggu, Rizky pulang lebih larut dari biasanya. Dia masuk rumah dengan wajah lelah. Terus-menerus mengeluh tentang pesta minum-minum dengan klien yang berlarut-larut. Sesuai skenario seorang istri yang berbakti. Aku buru-buru menyambut suamiku di pintu. Dengan hati-hati mengambil jaket jas yang baru saja dia lepas. Tepat saat aku memegang jaket itu, bau parfum wanita yang kuat dan manis langsung menyengat hidungku. Itu sama sekali bukan aroma alami sabun atau pelembut pakaian, melainkan bau yang sengaja ditinggalkan untuk menandai kepemilikan. Aku melirik cepat ke kerah kemeja putih yang dikenakan Rizky di dalamnya. Tepat di garis kerah, ada noda lipstik merah menyala yang sangat jelas. Menonjol hingga tidak ada yang bisa mengabaikannya. Rizky jelas menyadari kecanggungannya. Dia dengan canggung menutupi bagian kerah bajunya dengan tangan. Matanya melirik ke sekeliling. Lalu buru-buru beralasan bahwa tubuhnya bau alkohol dan perlu segera mandi. Rizky langsung masuk ke kamar mandi. Melemparkan kemeja itu ke keranjang rotan berisi pakaian kotor di sudut pintu. Suara shower dengan cepat terdengar. Tepat saat itu, ponsel Rizky yang terlupakan di meja kopi ruang tamu bergetar hebat. Nomor penelepon tidak tersimpan. Tetapi aku langsung menebak siapa pemiliknya. Aku mengangkat ponsel. Dengan tenang menekan tombol jawab. Tetapi sama sekali tidak bersuara. Di ujung telepon sana, terdengar napas terengah-engah seorang wanita. Dia menahan napas menunggu pertengkaran hebat antara aku dan suamiku. Menunggu teriakan cemburu dari istri ketika menemukan noda lipstik di kerah baju. Aku tersenyum tipis. Senyuman yang menunjukkan penghinaan luar biasa. Aku membawa ponsel yang masih terhubung dalam panggilan itu. Berjalan santai menuju kamar mandi. Aku membuka tutup keranjang rotan. Dengan dua jari mengambil kemeja yang penuh bau parfum dan noda lipstik merah menjijikan itu. Membawanya langsung ke area balkon. Aku tidak mencuci atau menyikatnya dengan marah. Aku langsung membuang kemeja mahal itu ke tempat sampah hitam di sudut balkon. 5 menit kemudian, Rizky keluar dengan handuk melilitnya. Dia berjalan cepat ke sudut pintu. Diam-diam membuka tutup keranjang rotan berisi pakaian kotor untuk memeriksa kemeja yang penuh bukti itu. Tangannya mengaduk-aduk pakaian di dalamnya lalu terhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget ketika tidak menemukan kemeja itu. Dia berdiri membeku. Matanya melirik ke sekeliling. Aku mendekat ke meja kopi. Tempat ponsel masih merekam setiap gerakan di ruang tamu. Melihat sikap suamiku yang canggung, aku dengan sengaja berbicara dengan suara datar, lembut, tetapi jelas setiap kata. Memastikan orang di ujung telepon sana mendengar setiap kata tanpa terlewat. Kamu mencari kemeja putih tadi, kerahnya sobek dan bahannya rusak. Mungkin karena mesin cuci kemarin terlalu kencang. Aku lihat sudah lama dan sobek. Jadi langsung kubuang ke tempat sampah di balkon. Besok aku ke pusat perbelanjaan. Kubelikan kamu beberapa kemeja branded lain yang lebih mahal. Kemeja sobek begitu dipakai keluar. Orang nanti menertawakan istrimu yang tidak bisa merawat suami. Rizky terdiam di tengah ruangan.
menghela napas lega. Tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Dia sama sekali tidak menyangka aku akan menanganinya dengan begitu rapi dan santai. Persiapan untuk kebohongan canggung tentang noda lipstik tiba-tiba menjadi tidak berguna. Rizky mengangguk begitu saja. Buru-buru beralasan ingin memakai baju untuk menghindari tatapanku. Sementara itu, di ujung telepon sana, wanita bernama Lydia pasti sangat marah karena trik provokasinya gagal total. Suara tut panjang terdengar, menandakan pihak seberang telah menutup telepon dengan jengkel. Aku santai melangkah ke dapur mengupas buah. Hatiku terasa sangat lega. Permainan ini, siapa yang kehilangan ketenangan duluan? Dialah yang kalah. Sementara aku sibuk menghadapi trik murahan si selingkuhan. Di medan perang lain, ibu mertuaku diam-diam melancarkan pukulan finansial yang mematikan. Dia adalah seorang pengusaha ulung. Perhitungannya sangat cermat hingga tidak ada celah yang bisa lolos. Akhir bulan itu, dia meneleponku dan memintaku datang ke rumah untuk makan malam. Menyuruhku datang sendiri dan meninggalkan Anya di rumah bersama Rizky. Aku mengerti maksudnya. Setelah pulang kerja aku langsung mengendarai motor ke rumahnya. Begitu aku masuk ke kamar pribadi ibu mertua, aku melihat dia sudah duduk menunggu di meja kayu jati. Di tangannya ada setumpuk dokumen tebal. Dia memberi isyarat agar aku mengunci rapat pintu kamar lalu baru mulai berbicara. Dia menyampaikan kabar mengejutkan. Sebidang tanah di pinggir jalan di desa yang semula dia rencanakan untuk Rizky sebagai modal usaha telah dia jual secara diam-diam dan transaksinya berhasil. Seluruh proses jual-beli dilakukan melalui relasi dekatnya yang sudah lama. Sama sekali tidak bocor informasi sedikit pun ke telinga Rizky. Uang yang terkumpul setelah dikurangi pajak dan biaya adalah hampir 3 miliar rupiah. Ibu mertua mendorong 3 buku tabungan bersampul merah ke arahku. Dia menjelaskan singkat bahwa seluruh uang hasil penjualan tanah telah dibagi kecil-kecil dan disimpan di 3 bank berbeda. Yang terpenting, ketiga buku tabungan ini terdaftar atas nama Anya, dan satu-satunya wakil pengelola sah adalah aku. Dia menatap lurus ke mataku. Suaranya merendah, mengingatkan, uang ini ibu simpan untuk masa depan cucu ibu. Rizky tidak berhak menyentuh sepeser pun. Tetapi ini masih belum cukup. Kau harus terus menguras rekening bersama di rumah. Jangan biarkan dia punya kesempatan membawa uang untuk membiayai wanita itu melahirkan. Atas perintah ibu mertua, aku mulai melancarkan strategi pengurasan aset secara halus dan sistematis. Hal pertama yang harus kulakukan adalah menciptakan alasan pengeluaran uang yang sangat masuk akal dan mendesak agar Rizky tidak bisa menolak. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, aku menunjukkan wajah sedih dan menghela napas panjang. Ketika Rizky bertanya, aku langsung mengarang cerita yang sempurna. Aku mengatakan bahwa atap rumah orang tua kandungku di desa rusak, parah setelah badai baru-baru ini. Orang tua mengeluh tidak mampu memperbaikinya. Sebagai anak perempuan, aku merasa bertanggung jawab untuk membantu orang tua membiayai perbaikan atap. Estimasi biaya material dan tenaga kerja sekitar 150 juta rupiah. Rizky setelah mendengar jumlah uang itu sedikit mengerutkan kening dan ragu-ragu. Rekening bersama kami berdua biasanya sebagian besar dipegang olehnya. Aku hanya mengelola pengeluaran kecil bulanan. Melihat keraguan suamiku, aku segera melancarkan serangan psikologis. Aku menangis terisak-isak mengeluh bahwa selama bertahun-tahun menjadi menantu belum pernah membalas budi orang tua kandung. Sekarang orang tua sakit, rumah rusak, dan suami istri tidak bisa membantu. Itu sungguh tidak berbakti. Rizky yang sedang merasa bersalah karena perselingkuhannya, sekarang melihatku menangis dan merengek. Khawatir aku akan membuat keributan di pihak keluarga ibu dan ayahnya. Akhirnya mengangguk setuju dengan berat hati. Malam itu juga, 150 juta rupiah langsung ditransfer dari rekening Rizky ke rekening ibuku. Tentu saja, ibuku sudah diberitahu sebelumnya. Uang ini keesokan harinya diam-diam ditransfer kembali ke rekening tabungan Anya,
Belum berhenti di situ. Bulan berikutnya aku terus melancarkan trik lain yang lebih berani. Aku pura-pura tidak bisa tidur selama beberapa malam. Nafsu makan berkurang. Ketika Rizky terus mendesak, aku menangis terseduh-seduh. Mengaku bahwa aku diam-diam ikut arisan besar bersama beberapa rekan kerja di kantor untuk mendapatkan sedikit bunga tambahan, demi membantu suami membayar utang bank. Siapa sangka, ketua arisan bangkrut dan melarikan diri tanpa jejak. Uang yang aku hilangkan mencapai hampir 80 juta rupiah. Aku menangis memohon Rizky memaafkan ketidaktahuanku. Berjanji mulai sekarang tidak akan berambisi cepat kaya lagi. Rizky setelah mendengar itu sangat marah. Memarahiku habis-habisan karena kebodohanku yang mudah percaya orang. Tapi meskipun memarahi, dia tetap harus menggunakan uang dari rekening pribadinya untuk menutupi kekurangan biaya hidup yang baru saja aku keluhkan. Dengan alasan yang sangat sah dan kemampuan akting yang luar biasa, aku terus-menerus menguras dan menghabiskan sumber uang tunai dalam keluarga. Rizky masih yakin bahwa istrinya akhir-akhir ini mengalami banyak kesialan dan pengeluaran besar. Tanpa sedikit pun mengetahui bahwa seluruh uang itu sedang diamankan di brankas kokoh ibu mertua. Rencana berjalan sangat lancar. Tali jerat tak terlihat semakin mengikat erat leher sang pengkhianat. Kehamilan Lydia memasuki bulan ke-7. Masa di mana segala sesuatu harus dipersiapkan untuk melahirkan. Rizky akhir-akhir ini pulang kerja dengan wajah sering murung. Jari-jarinya selalu mencari informasi toko perlengkapan bayi di ponsel. Dia sendiri adalah seorang pria yang hanya tahu mencari uang dan bersenang-senang. Pengalamannya dalam membeli perlengkapan bayi hampir nol. Pasti kekasihnya di rumah terus-menerus mendesak sehingga dia pusing keliling. Suatu malam akhir pekan ketika aku sedang melipat pakaian Anya, Rizky mendekat dengan sikap ragu-ragu. Tangannya memegang ponsel yang sudah terbuka ke sebuah situs web e-commerce. Dia berdiem, berusaha agar suaranya terdengar senatural mungkin. Istri, temanku di divisi penjualan akan menyambut anak laki-laki pertamanya. Dia orang desa tidak mengerti urusan belanja online seperti ini. Jadi dia memintaku untuk membantunya memilih beberapa perlengkapan bayi. Kamu wanita. Sudah punya pengalaman melahirkan Anya. Bisakah kamu membantuku memilih beberapa barang yang diperlukan? Mendengar kebohongan canggung yang keluar dari mulut suamiku, aku hampir saja tertawa. Alasan teman kantor meminta bantuan membeli perlengkapan bayi sungguh konyol. Mana ada pria yang meminta bantuan rekan kerja pria lain untuk memilih popok untuk anaknya? Jelas sekali Rizky sedang kesulitan dan ingin memanfaatkan pengalamanku yang sedang duduk di sini untuk membeli perlengkapan untuk anak haramnya. Mematuhi prinsip berpura-pura bodoh sampai akhir. Aku langsung menunjukkan antusiasme yang berlebihan. Aku mengambil ponsel dari tangan Rizky. Menariknya duduk di sampingku lalu mulai beraksi. Sudah minta bantuan beli. Harus pilih barang yang sesuai. Mas, kalau beli barang murahan nanti orang menilai kita tidak tahu cara memilih. Aku dengan lantang menyatakan. Jari-jariku bergerak lincah di layar. Melewati semua kategori barang biasa dan langsung menuju area barang mewah impor. Aku memilih sebuah kereta dorong multifungsi merek Jerman dengan fungsi anti-guncangan, sandaran fleksibel, dan bahan kain anti-air mutlak. Harga tertera di sistem adalah 15 juta rupiah. Aku menoleh ke Rizky. Mulutku tersenyum lebar. Kereta dorong ini sangat nyaman. Mas, anak-anak yang tidur di dalamnya. Meski jalan bergelombang pun tidak perlu khawatir memengaruhi tulang belakangnya. Suruh temanmu berinvestasi di sini. Mas, Rizky melihat. Angka 15 juta terpampang di layar. Menelan ludah. Mengangguk setuju. Selanjutnya aku mengincar ayunan elektrik pintar. Aku memilih ayunan kayu jati alami yang terintegrasi dengan pemutar musik otomatis dan mode getar sensorik ketika bayi menangis. Harga ayunan ini juga sekitar 12 juta rupiah. Aku menambahkan ke keranjang sejumlah produk pendukung mahal lainnya seperti mesin penghangat botol susu steril super cepat, pompa ASI elektrik ganda model terbaru, botol susu kaca, berlapis silikon,
dan beberapa set pakaian bayi katun organik. Total pesanan sementara telah melebihi 40 juta rupiah. Aku mendekatkan layar ke wajah Rizky. Sengaja berbicara dengan suara keras penuh kekaguman. Temanmu pasti menghabiskan banyak uang untuk bayi ini ya? Mas. Dia jadi ayah cepat sekali ya? Mas. Bisa memilih sendiri barang-barang terbaik untuk anaknya. Dulu waktu Anya lahir, kita miskin. Harus minta baju bekas dari teman-teman kantor. Sekarang ada rezeki. Beli barang bagus untuk anak itu paling benar. Mas, kalau pelit di bagian ini, itu dosa terhadap anak. Mas, Rizky mendengar aku mengingatkannya tentang masa lalu ketika Anya harus memakai barang bekas. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Ditambah lagi dengan aku yang terus-menerus menyematkan filosofi menjadi ayah yang hebat pada kegiatan belanja. Rizky menjadi terdiam. Tidak bisa mengeluh barang mahal atau meminta memilih barang yang lebih murah. Dia hanya bisa menunjukkan wajah masam. Keringat membanjiri pelipisnya. Dengan canggung mengambil kembali ponselnya, lalu menekan tombol pembayaran online. Melihat rekening bank Rizky dikurangi sejumlah besar uang hanya dalam sekejap. Aku memalingkan wajah menyembunyikan senyum sinis. Teruslah belanja boros karena sebentar lagi barang-barang mahal itu akan menjadi tumpukan sampah yang paling tidak berguna dalam hidupnya. Setelah acara belanja perlengkapan bayi yang sangat mahal untuk selingkuhan itu, Rizky mulai menunjukkan ketegangan finansial yang jelas. Uang yang aku kuras sebelumnya ditambah dengan beban biaya melahirkan yang mahal membuatnya sering marah-marah dan pulang ke rumah dengan wajah muram. Tepat pada saat-saat sensitif ini, ibu mertua sekali lagi memanggilku ke rumah untuk urusan mendesak. Kali ini sikapnya lebih serius dari biasanya. Dia menarik tanganku masuk ke kamar tidurnya, menutup rapat pintu, menarik tirai dengan hati-hati, lalu memintaku duduk di samping tempat tidur. Dia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari bawah tempat tidur yang dikunci dengan gembok tembaga gaya lama. Dia membuka kunci, mengambil dari bagian terdalam kotak itu selembar kertas yang dilipat 4 dan sedikit menguning. Dia merapikan kertas itu lalu perlahan meletakkannya di tanganku. Baca baik-baik. Nak. Baca setiap kata lalu dengarkan. Ibu dengan tenang. Aku menunduk melihat kertas di tanganku. Itu adalah selembar hasil pemeriksaan kesehatan umum dengan logo Rumah Sakit Andrologi dan Infertilitas. Nama pasien tertulis jelas. Nama Rizky. Usia dan alamat rumah benar-benar cocok. Waktu pemeriksaan tercetak di sudut kanan atas. Tepat 2 tahun yang lalu. Mataku dengan cepat melirik ke indikator medis kompleks yang tidak ku mengerti. Hingga aku berhenti di bagian kesimpulan diagnosis dokter. Spesialis di bagian bawah halaman. Baris tulisan yang dicetak tebal langsung menampar mataku. Pasien memiliki riwayat komplikasi orchitis akibat virus gondongan. Jumlah dan kualitas sperma sangat rendah. Tingkat infertilitas primer mencapai 98%. Kemungkinan kehamilan alami hampir nol. Aku terkejut mendongak menatap ibu mertua. Mulutku tergagap tanpa suara. Ibu. Diagnosis penyakit ini maksudnya apa? Bulalu janin di perut Lydia itu anak siapa? Ibu mertuaku menghela napas panjang. Matanya menatap keluar jendela. Seolah sedang mengingat cerita dari masa lalu. Dia menceritakan dengan suara rendah. 2 tahun lalu. Rizky menderita gondongan yang sangat parah. Waktu itu kamu sedang sibuk perjalanan dinas selama seminggu penuh. Ibu datang merawatnya. Kondisi penyakitnya memburuk. Bagian bawahnya bengkak dan meradang. Ketika kamu kembali, dia sudah jauh membaik. Jadi kalian berdua tidak memikirkan untuk kembali memeriksakan diri. Tapi firasat seorang ibu membuat ibu sangat khawatir. Setelah kamu kembali bekerja normal, ibu memaksa Rizky pergi ke rumah sakit spesialis untuk pemeriksaan menyeluruh. Dokter memegang hasilnya dan menggelengkan kepala. Berkata, dampak yang tersisa terlalu parah. Rizky hampir kehilangan kemampuan untuk menjadi ayah untuk kedua kalinya. Dia berhenti sejenak. Mengamati ekspresiku yang terus berubah, lalu melanjutkan. Ibu.
menyembunyikan hasil ini. Rizky punya sifat harga diri yang tinggi. Ibu takut jika dia tahu dirinya mandul. Dia akan depresi dan menghancurkan keluarga yang harmonis. Ibu menyuruh dokter hanya mengatakan kepadanya bahwa kondisi kesehatannya normal dan perlu lebih banyak nutrisi. Selama bertahun-tahun dia masih hidup percaya diri dan sombong seperti pria kuat. Dia tidak tahu bahwa akar pohon keluarga kita sudah lama mati kering. Aku menggenggam erat lembaran hasil pemeriksaan medis di tanganku. Merasakan kebenaran yang sepenuhnya membalikan semua dugaanku sebelumnya. Jika Rizky mandul sejak 2 tahun lalu, maka janin berusia 7 bulan yang bergerak-gerak di perut Lydia, mutlak bukan darah dagingnya. Suamiku yang pengkhianat, yang sedang menghabiskan uang keluarga untuk membeli kereta dorong 15 juta rupiah. Membeli ayunan 12 juta rupiah untuk merawat selingkuhannya. Ternyata sedang menanggung anak orang lain. Penipuan dibalas dengan penipuan lain. 1000 kali lebih pahit. Wanita itu pasti berselingkuh dengan pria lain. Hamil lalu mencari pria bodoh beruang seperti Rizky untuk dimintai pertanggungjawaban dan diperas uangnya. Ibu mertuaku menyeringai. Senyumnya penuh hinaan. Ibu sudah tahu semua ini sejak kamu menangis menceritakan tentang pesan WhatsApp itu. Tapi ibu sengaja diam tidak membongkarnya. Ibu ingin Rizky terbang sangat tinggi dalam ilusi memiliki anak laki-laki pewaris. Lalu ketika jatuh, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Kita berdua duduk diam saja menonton mereka berdrama. Ketika saatnya tiba, kertas ini akan menjadi pukulan terakhir yang mematikan. Aku bergidik ngeri melihat rencana ibu mertua yang begitu mendalam. Ternyata dalam pertempuran ini, yang paling menyedihkan bukanlah aku, melainkan pria yang sombong dengan sebutan ayah hebat itu. Air mataku sudah lama kering. Kini, digantikan oleh rasa antisipasi yang menggebu-gebu. Aku ingin melihat ketika tirai ditarik. Bagaimana drama komedi tragis ini akan berakhir dengan megah. Sejak mengetahui rahasia besar yang tersimpan rapi dalam lembaran hasil pemeriksaan ibu mertua, kondisi mentalku berubah total. Rasa sakit, kebencian, atau kecemburuan karena dikhianati sebelumnya telah lenyap tak berbekas. Kini, setiap kali melihat Rizky diam-diam memegang ponsel, berkirim pesan mesra dengan selingkuhannya, aku hanya merasa lucu. Seorang pria yang membanggakan kejantanannya mati-matian menghamburkan uang untuk seorang wanita genit dan janin entah siapa. Aku dengan santai berperan sebagai penonton, menikmati drama komedi tragis yang diperankan langsung oleh suamiku. Semakin dekat dengan hari kelahiran, Lydia semakin serakah dan lancang. Dia tidak lagi puas dengan barang-barang bayi mahal atau tunjangan kecil-kecilan. Melalui aplikasi sinkronisasi pesan yang aku pasang diam-diam di komputer di rumah, aku membaca semua tuntutan berlebihan Lydia. Dia memaksa Rizky untuk membeli paket persalinan khusus pelanggan premium di rumah sakit internasional mewah dengan harga 60 juta rupiah. Belum lagi, dia juga mengeluhkan kamar kosnya yang sempit dan lembab. Tidak baik untuk masa nifas. Dia meminta Rizky segera mencari sewa apartemen mini mewah yang lengkap. Membayar sewa 1 tahun di muka dan uang jaminan perabotan. Rizky awalnya berusaha mengelak karena uang di rekening bersama sudah aku kuras habis dengan berbagai alasan yang masuk akal sebelumnya. Gaji bulanan dan bonusnya juga tidak bisa menanggung ratusan juta rupiah sekaligus. Tetapi Lydia sangat pandai memegang kelemahan pria. Dia terus-menerus mengirim video USG janin laki-laki. Menangis mengancam akan pergi jauh, dan tidak akan membiarkan Rizky melihat anaknya jika dia tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi mereka berdua. Rasa haus akan anak laki-laki pewaris ditambah dengan harga diri palsu telah membutakan Rizky. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Rizky mulai meminjam uang kemana-mana tanpa malu. Dia mencari berbagai alasan mulai dari patungan modal usaha, ada urusan keluarga mendesak, hingga istri sakit untuk meminjam uang dari teman-teman dekat, rekan kerja di perusahaan, dan juga relasi bisnis di luar. Setiap kali Rizky berhasil meminjam sejumlah uang, dia langsung mentransfernya ke rekening Lydia.
Aku di rumah dengan hati-hati menggunakan ponsel untuk memotret setiap perubahan buruk pada laporan mutasi, rekening bank secara detail. Setiap transfer uang. Bersamaan dengan itu, aku juga dengan cepat memotret seluruh pesan Rizky yang meminjam uang dari orang lain dengan alasan palsu. Total uang yang Rizky pinjam dan berikan kepada selingkuhan dalam waktu hanya 1 bulan telah mencapai 500 juta rupiah. Pria bodoh itu sama sekali tidak tahu bahwa tindakan buta ini sedang menggali kuburannya sendiri. Semua bukti yang aku kumpulkan tidak hanya membuktikan dia berselingkuh, tetapi juga merupakan bukti kuat di pengadilan bahwa dia secara sengaja menyalahgunakan harta bersama untuk menciptakan utang yang tidak digunakan untuk keperluan keluarga. Utang-utang pribadi ini setelah bercerai dia harus menanggungnya sendiri sepenuhnya. Orang yang menghamburkan uang itu sedang bersemangat membangun sarang baru tanpa tahu bahwa fondasi rumah itu dibangun di atas pasir dan akan runtuh kapan saja. Aku dengan hati-hati membuat folder terenkripsi di komputer pribadi, menyimpan puluhan file gambar, rekaman suara, dan laporan rekening bank yang detail. Ibu mertuaku mengingatkanku dengan sangat cermat. Untuk memenangkan pengadilan mutlak, bukti harus jelas. Tidak bisa hanya mengandalkan beberapa kata kosong. Tindakan Rizky yang secara sepihak memberikan harta kepada wanita lain adalah pelanggaran serius terhadap undang-undang pernikahan. Uang 500 juta rupiah itu menurut hukum adalah setengah dari hasil kerjaku. Namun, aku sama sekali tidak menyesali uang itu. Karena dibandingkan dengan aset besar yaitu apartemen yang sedang dilegalkan. Untuk melindungi uang ini hanyalah jebakan kecil untuk mengikat Rizky dengan masalah hukum di kemudian hari. Semakin dalam Rizky terjerumus ke dalam utang, semakin mahal hukuman untuk perselingkuhan. Aku melihat Rizky mondar-mandir. Di dalam hatiku hanya ada ketenangan. Menunggu hari drama berakhir. Setiap malam melihat suami pulang kelelahan. Aku tetap dengan ramah menyajikan semangkuk sup sarang burung walet atau segelas susu hangat. Aku dengan lembut menanyakan pekerjaan. Mengingatkannya agar tidak terlalu memaksakan diri agar tidak memengaruhi kesehatannya. Rizky menerima perhatianku dengan wajah penuh kemenangan. Dia yakin dirinya adalah pria paling hebat di dunia. Memiliki istri yang setia. Akan segera memiliki anak laki-laki pewaris. Dan kekasih muda cantik di luar. Dia buru-buru menghabiskan sup sarang burung walet. Mengelus rambutku. Lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Berkirim pesan dengan pihak seberang. Melihat punggung suaminya menghilang di balik pintu kamar mandi. Aku menyeringai tipis. Mengambil lap dan membersihkan tetesan air sarang burung walet yang berceceran di meja. Kehamilan Lydia berakhir dengan kelahiran anaknya. Bertepatan dengan akhir tahun. Saat perusahaan Rizky paling sibuk. Agar bisa leluasa menjaga kekasihnya di rumah sakit internasional tanpa dicurigai olehku. Rizky melakukan sandiwara yang canggung. Saat makan malam, dia menunjukkan wajah serius. Mengumumkan bahwa perusahaan memiliki proyek tender yang sangat penting di Danang. Direktur secara khusus menunjuk dia untuk pergi dinas mendadak selama seminggu untuk mengurus prosedur dokumen. Dia bahkan dengan hati-hati mengambil ponsel. Pura-pura menelepon rekan kerja membahas pekerjaan tepat di depanku untuk meningkatkan kredibilitas. Aku dengan patuh mengangguk setuju. Mengingatkannya untuk berhati-hati di jalan. Memperhatikan agar tetap hangat karena cuaca di Vietnam bagian tengah sedang musim hujan dan badai. Aku juga dengan telaten memasukkan beberapa set pakaian hangat ke dalam koper kecil untuk Rizky. Melihat dia buru-buru membawa koper keluar pintu. Hatiku terasa ringan. Begitu suara mesin sepeda motor Rizky menghilang. Aku segera menelepon ibu mertua. Mengumumkan singkat bahwa target sudah terpancing dan meninggalkan rumah. Ibu mertuaku di ujung telepon tertawa keras. Menyuruhku besok mengajukan cuti beberapa hari. Membawa Anya untuk pergi merawat diri dan bersantai bersama untuk mempersiapkan mental menghadapi pertempuran terakhir. Sesuai rencana. Selama seminggu Rizky berbohong pergi dinas ke Danang. Sebenarnya dia sibuk mondar-mandir di rumah sakit, bersalin merawat Lydia dan anaknya. Wanita itu melahirkan bayi laki-laki yang sehat dengan berat lebih dari 3 kg melalui operasi caesar.
Melalui beberapa teman Rizky yang bekerja di perusahaan yang sama, aku mengetahui bahwa dia sangat bahagia. Rizky berkeliling membual kepada teman-teman minumnya bahwa dia baru saja memiliki pewaris. Mulutnya terus tersenyum. Dia berjaga siang malam di kamar rumah sakit mewah khusus. Dengan tangan sendiri mengganti popok, membuat susu, merawat kekasihnya dengan sangat telaten. Hal-hal yang dulu ketika aku melahirkan Anya tidak pernah dia lakukan. Sementara suamiku yang pengkhianat sibuk berperan sebagai ayah yang hebat di rumah sakit. Di rumah aku dan ibu mertua menikmati hari-hari yang sangat santai. Ibu mertua memesan layanan mobil untuk mengantar aku dan Anya ke pusat perawatan kesehatan dan kecantikan paling mewah di kota. Dia mendaftarkan kami berdua untuk paket pemulihan energi total. Berbaring di tempat tidur empuk mendengar musik yang menenangkan. Aku berbagi dengan ibu mertua perkembangan terbaru tentang situasi utang Rizky. Ibu mertua memejamkan mata perlahan. Berkata dengan tenang, segalanya berjalan sesuai rencana. Semakin telaten Rizky merawat anak itu, semakin dalam rasa malu ketika kebenaran terungkap. Pria yang mementingkan harga diri. Biarkan dia sendiri memakan makanan orang lain dengan lahap. Baru kemudian beritahu dia bahwa itu adalah makanan busuk. Itu baru hukuman yang paling mematikan. Setelah seminggu bulan madu palsu di rumah sakit, Rizky pulang ke rumah membawa koper dengan wajah kuyu dan kurus karena kurang tidur. Tetapi matanya memancarkan kepuasan yang aneh. Begitu masuk pintu, dia memberiku sekotak makanan khas daging sapi dari Danang. Berbohong bahwa dia membelinya terburu-buru di bandara sebagai oleh-oleh untukku dan anak-anak. Aku tersenyum. Menerima hadiah itu dari tangan suami. Mulutku memuji dia yang perhatian. Rizky sama sekali tidak tahu bahwa daging sapi itu dikirim kilat dari sebuah toko makanan di jalan dan kwitansi pembayarannya masih tertera jelas di emailnya. Drama perjalanan dinas berakhir sempurna. Aku menyiapkan makan malam untuk suamiku. Dengan lembut menanyakan apakah pekerjaan di Danang berjalan lancar. Rizky membual tentang proyek yang sukses dengan baik lalu dengan cepat meminta izin untuk masuk kamar tidur dan beristirahat. Melihat sang pengkhianat tidur, nyenyak. Aku tahu hari penghakiman sudah sangat dekat. Tak terasa, anak itu sudah berusia sebulan. Selama ini, Rizky bolak-balik antara dua rumah seperti shuttlecock. Malam hari, dia makan malam di rumah bersama aku dan Anya. Larut malam dia beralasan bertemu klien atau minum bir dengan teman-teman untuk mampir ke apartemen mini merawat selingkuhannya. Setiap gerak-gerik Rizky berada dalam pengawasan ketat aku dan ibu mertua. Merasa saatnya telah tiba. Ibu mertua memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir untuk mengumpulkan bagian terpenting dari rencana itu. Pada suatu pagi di akhir pekan, ketika Rizky sedang duduk minum teh di ruang tamu, ibu mertuaku tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Dia datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya tetap menunjukkan ekspresi serius seperti biasa. Rizky buru-buru berdiri mengundang ibu duduk. Dia duduk di kursi, mengamati sekeliling rumah sejenak lalu langsung ke inti masalah. Dia berbicara dengan suara berat tetapi penuh wibawa. Terus terang mengungkapkan kepada Rizky bahwa dia sudah mengetahui seluruh keberadaan Lydia dan anak yang baru lahir. Berdehem. Rizky tertegun. Cangkir air di tangannya bergetar hebat. Air tumpah membasahi meja kaca. Dia membuka mulut hendak menyangkal. Tetapi ibu mertua sudah mengangkat tangan memberi isyarat agar dia diam. Dia tidak memarahi, tidak menunjukkan kemarahan, tidak menampar putranya atau membela menantunya seperti biasa. Sebaliknya, dia menggunakan taktik ikat dengan benang sutra yang sangat halus. Dia merendahkan suaranya, menghela napas panjang, dengan tegas berkata, "Ibu adalah orang yang menjunjung tradisi. Setiap cucu di keluarga ini, yang punya darah daging, ibu akan menyayangi." Dia mengungkapkan informasi mengejutkan bahwa dia memiliki sejumlah tabungan dan hasil penjualan tanah yang mencapai miliaran rupiah. Dia berencana jika anak itu benar-benar cucu kandung yang membawa darah keluarga Rizky, dia akan menyerahkan seluruh aset itu kepadanya.
sebagai modal masa depan, sebagai kompensasi karena tidak memiliki status yang layak. Mata Rizky berbinar seperti menemukan emas. Harta miliaran rupiah milik ibu mertua bagi seseorang yang terjerat utang seperti dia tidak ubahnya seperti pelampung penyelamat yang dilemparkan tepat saat tenggelam. Tetapi segera ibu mertuaku menyiramkan air dingin. Dia mengetuk-ngetuk jari di meja. Suaranya mengeras, menekankan bahwa di zaman yang penuh kekacauan ini, wanita nakal di masyarakat tidak sedikit. Dia tidak bisa begitu saja memberikan uang kepada anak yang tidak jelas asal-usulnya. Dia meminta Rizky untuk membuktikan identitas bayi itu. Cara satu-satunya dan paling akurat adalah dengan melakukan tes DNA. Hanya jika ada sertifikat jelas dari lembaga medis terkemuka, dia akan langsung mentransfer uang. Rizky sama sekali tidak curiga. Sifat serakah dan kepercayaan diri buta pada kejantanannya telah membutakan akal sehatnya. Dia yakin anak itu mirip dengannya seperti pinang dibelah dua. Merupakan buah cinta dia dan kekasih kecilnya. Tes DNA baginya saat ini hanyalah prosedur kecil untuk melegalkan penerimaan miliaran rupiah dari ibu kandungnya. Tanpa sedikit pun keraguan, Rizky langsung mengangguk setuju. Dia berjanji sore ini akan pergi ke rumah Lydia. Diam-diam mencabut beberapa helai rambut bayi itu, membawanya ke pusat analisis genetik paling terkemuka di kota. Ibu mertua tersenyum, mengangguk puas, mengingatkannya untuk melakukan pekerjaan dengan rapi. Dan jika ada hasilnya, langsung bawa pulang untuk rapat keluarga. Dia bangkit dan pergi. Senyum di bibirnya ketika berbalik sangat kejam hingga menakutkan. Jebakan yang sempurna telah tertutup. Mangsa sedang kegirangan memeluk umpan beracun tanpa sedikit pun menyadarinya. Selama 3 hari menunggu hasil analisis genetik dari pusat medis, sikap Rizky di rumah berubah drastis. Prospek akan mendapatkan miliaran rupiah dari ibu kandung, memiliki anak laki-laki pewaris, dan kekasih muda cantik yang sudah menunggu, telah membuatnya sepenuhnya mengabaikan topeng rasa bersalah palsu selama ini. Rizky mulai bersikap angkuh. Sering marah-marah kepadaku karena hal-hal kecil. Hidangan yang aku masak dengan susah payah seperti biasa kini, dikeluhkannya hambar. Makanan membosankan. Bahkan dia berteriak memarahi Anya ketika anak itu tidak sengaja menjatuhkan mainannya ke lantai. Keangkuhan orang yang yakin dirinya memegang kendali terlihat jelas dan mencolok. Belum berhenti di situ. Melalui seorang teman yang berprofesi sebagai pengacara, aku mengetahui bahwa Rizky diam-diam menelepon untuk berkonsultasi mengenai prosedur hukum untuk mengajukan cerai sepihak. Dia menanyakan secara detail tentang cara membagi harta, yaitu apartemen yang sedang terjerat utang bank, cara memperebutkan hak asuh anak, dan hambatan hukum jika istri tidak mau menandatangani surat cerai. Rizky ingin menyiapkan jalan untuk membawa Lydia dan anaknya pulang ke rumah secara legal. Mengusir aku dan Anya keluar setelah mendapatkan miliaran rupiah dari ibu kandungnya. Dia dengan puas merencanakan setiap langkah tanpa tahu bahwa setiap gerak-geriknya sudah berada dalam kendali penuh aku dan ibu mertua. Menanggapi sikap angkuh Rizky, aku memilih untuk diam 1000 bahasa. Aku tidak bertengkar, tidak menangis, menahan diri dari setiap cemoohan. Tetapi di belakang punggungnya, aku bertindak dengan kecepatan dan ketegasan tertinggi. Aku membersihkan seluruh pakaian, dokumen pribadi aku dan Anya, memasukkannya ke dalam koper-koper besar yang disimpan rapi di bawah tempat tidur di kamar tamu. Barang-barang berharga seperti perhiasan dan kenang-kenangan juga aku pindahkan diam-diam ke rumah ibu kandungku untuk dititipkan. Berdehem, semua buku tabungan atas nama Anya, dokumen pembelian emas, semuanya terkunci rapat di brankas rumah ibu mertua. Yang terpenting, aku langsung menghubungi kantor pengacara yang direkomendasikan ibu mertua. Setumpuk dokumen tebal yang berisi bukti perselingkuhan berupa foto, pesan, rekaman suara, laporan rekening bank, membuktikan Rizky menyalahgunakan harta bersama. Memberikannya kepada selingkuhan telah diselesaikan. Surat cerai juga sudah dicetak. Tinggal menunggu tanggal dan tanda tangan.
apartemen saat ini meskipun atas nama kami berdua. Tetapi bukti pembayaran bunga bank bulanan aku simpan sebagai bukti sumber uang berasal dari penghasilan bersama. Pengacara menjamin dengan bukti-bukti kuat ini, kemungkinanku mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya, dan sebagian besar nilai rumah itu sangat pasti. Semua persiapan telah selesai. Dengan sempurna. Rumah kecil itu tenggelam dalam keheningan mencekam malam sebelum badai besar. Rizky masih tidur nyenyak. Mulutnya bergumam tentang uang dan anak laki-laki dalam mimpinya. Sementara aku duduk diam di balkon. Menghitung mundur waktu. Menunggu saat penghakiman terakhir. Pagi hari keempat. Seorang kurir menekan bel pintu apartemen kami. Di tangan kurir itu ada sebuah amplop tersegel dengan stempel merah dari lembaga forensik medis. Sesuai kesepakatan sebelumnya. Ibu mertuaku juga baru saja tiba dan duduk dengan anggun di sofa di tengah ruang tamu. Rizky hari ini izin tidak masuk kerja pagi. Mengenakan kemeja rapi. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa cemas dan antusiasme yang luar biasa. Dia yakin di dalam amplop itu adalah kunci emas. Membuka pintu kehidupan baru. Membawa miliaran rupiah aset dan status untuk putra kesayangannya. Aku berjalan ke pintu menerima kiriman. Menandatangani tanda terima lalu berjalan perlahan ke meja kopi. Rizky mengulurkan tangan hendak merebut amplop itu. Tetapi aku lebih cepat menarik tanganku dan menatapnya dingin. Suasana di ruang tamu tegang seperti tali busur. Rizky mengerutkan kening tidak senang. Dengan suara kasar memintaku menyerahkan kertas itu kepadanya. Aku tidak menjawab. Langsung merobek tepi amplop dengan gerakan tegas. Aku mengeluarkan setumpuk dokumen tipis. Dengan cepat melirik beberapa halaman laporan teknis yang rumit. Lalu berhenti di halaman terakhir. Tatapanku terkunci pada baris kesimpulan yang dicetak tebal. Semua penderitaan dan kesabaran selama berbulan-bulan seolah lenyap tak berbekas. Digantikan oleh rasa puas yang luar biasa. Aku mengumpulkan setumpuk kertas itu. Mengayunkan tangan dan melemparkan seluruh dokumen itu tepat ke wajah Rizky. Kertas-kertas putih beterbangan jatuh berserakan di meja kaca. Rizky terkejut mundur selangkah. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi pucat pasi. Dia mengira aku sedang cemburu buta karena keberadaan anak haram yang baru saja dikonfirmasi. Segera, Rizky memainkan lagu lama yang sudah familiar. Dia berlutut di lantai. Kedua tangan disatukan menghadapku. Wajahnya berkerut berusaha mengeluarkan beberapa tetes air mata buaya. Rizky merengek memohon ampunan dariku. Bersumpah bahwa dia masih sangat mencintai aku dan anak-anak. Memiliki anak dengan wanita itu hanyalah kesalahan sesaat karena tekanan ingin memiliki pewaris untuk menyenangkan para leluhur. Dia berjanji akan memutuskan hubungan dengan selingkuhannya. Hanya menafkahi anak itu dan memintaku untuk tidak membuat keributan agar menjaga kebahagiaan keluarga. Kebohongan konyol yang keluar dari mulut pengkhianat itu membuatku benar-benar mual. Aku mundur selangkah. Menjauh dari sentuhan kotor tangannya. Sudut bibirku menyeringai tipis. Penuh dengan rasa jijik. Aku menunjuk lurus ke lembaran hasil tes yang tergeletak jelas di meja kaca. Memotong drama tangisan palsu tanpa malu dari suamiku yang bejat itu. Aku dengan tegas mengucapkan setiap kata dengan jelas. Volume suaraku tidak besar, tetapi cukup kuat untuk menghancurkan. Berhentilah berdrama. Buka matamu lebar-lebar dan baca sendiri baris terakhir. Lihatlah pria macam apa dirimu. Baru kemudian berlutut dan menangis. Mendengar nada bicaraku yang aneh. Rizky terdiam. Dia buru-buru merangkak ke samping meja. Dengan gemetar mengambil lembaran hasil di halaman terakhir. Matanya terpaku pada baris tulisan yang dicetak tebal di bagian kesimpulan. Dia membacanya berulang kali. Bibirnya bergumam. Mengeja setiap kata satu persatu seperti orang gila. Kalimat takdir itu terlihat jelas. Menghancurkan seluruh harapan. Kesombongan. Dan harga diri seorang pria patriarkis. Tingkat kemiripan gen rendah. Kesimpulan hubungan darah ayah anak dikesampingkan dengan probabilitas mutlak 0%.
Segalanya di sekitar Rizky runtuh total. Rizky memegang hasil tes di tangannya. Kedua matanya terbuka lebar. Matanya memerah. Dia mendekatkan kertas itu ke wajahnya lalu menjauhkannya lagi. Seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. Bibirnya terus-menerus bergerak. Mengulang-ulang angka 0% tanpa jiwa. Suasana di ruang tamu hening hingga terdengar jelas napas terengah-engah pria yang baru saja jatuh dari puncak kesombongan ke jurang tragedi. Tiba-tiba Rizky mengayunkan tangan dan membanting kertas itu dengan kuat ke meja kaca. Dia mendongak, menatapku dengan mata melotot, meninggikan suara membentak. Hasil ini pasti palsu. Penipu di pusat medis itu ceroboh. Salah sampel tesku dengan orang lain. Atau memang kau yang menyuap staf di sana untuk menukar hasilnya dengan tujuan merebut hak waris anakku? Kau benar-benar licik. Aku duduk melipat tangan di dada. Melihat sang pengkhianat meronta-ronta dalam argumen-argumen kosong dengan sangat kasihan. Aku sama sekali tidak marah atas tuduhannya. Sebaliknya aku merasa lucu. Seorang pria yang rela menginjak-injak keluarga. Membuang istri dan anak demi selingkuhan. Kini malah berperan sebagai korban yang dituduh tidak adil. Aku menjaga nada bicaraku tetap tenang. Menjawab setiap kata dengan jelas. Jangan menyebar fitnah. Sampel rambut itu kau sendiri yang diam-diam cabut dan bawa ke pusat. Dokumen tersegel juga kau sendiri yang membukanya. Atas dasar apa aku bisa ikut campur dalam prosedur mereka lagi pula? Tes ini diminta oleh ibumu. Aku tidak punya alasan untuk repot-repot melakukan hal yang mencurigakan itu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa membawa anak itu untuk tes lagi di 10 rumah sakit berbeda. Tapi aku rasa hasilnya tidak akan berubah. Rizky terdiam mendengar bantahanku. Dia mengacak-acak rambutnya yang telah disisir rapi. Wajahnya berubah bentuk karena kebingungan yang luar biasa. Dia mulai bergumam menghitung. Bagaimana bisa salah bayi itu memiliki mata yang mirip dengannya? Hidung yang mirip dengannya. Kekasih kecilnya setiap hari membisikkan di telinganya bahwa bayi itu adalah replika sempurna dari ayah yang hebat. Dia telah menghabiskan ratusan juta rupiah. Mencurahkan seluruh hati dan cintanya untuk bayi itu. Kebenaran yang terungkap saat ini terlalu kejam. Melampaui batas toleransi seorang pria yang selalu sombong. Dalam kepanikan, Rizky meraih ponselnya di meja. Buru-buru menekan nomor Lydia. Dia membutuhkan penjelasan. Sebuah konfirmasi dari wanita yang telah dia korbankan seluruh keluarganya untuk melindunginya. Telepon berdering sangat lama tetapi tidak ada yang mengangkat. Dia mematikannya. Menelepon lagi untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya. Masih hanya terdengar suara tut. Tut tanpa jiwa di tengah ruangan yang hening. Keheningan dari ujung telepon sana semakin memperdalam rasa takut di hati Rizky. Dia mulai mondar-mandir di ruang tamu. Tangan memegang ponsel. Terus-menerus mengetik pesan. Pesan-pesan yang dikirim bertubi-tubi menanyakan asal-usul bayi itu. Meminta Lydia untuk segera mengangkat telepon untuk menjelaskan semuanya. Aku duduk diam di sofa menikmati kesengsaraan suamiku. Orang yang dulu angkuh ingin mengusir aku dan anakku keluar. Orang yang dulu sombong merencanakan untuk merebut harta keluarga. Kini terlihat tidak berbeda dari boneka yang putus talinya. Fakta bahwa Lydia tidak mengangkat telepon sangat mudah dimengerti. Wanita itu pasti sedang sibuk merawat anak kandungnya sendiri. Atau sedang sibuk dengan rencana baru ketika tahu sumber keuangannya dari Rizky berisiko terputus. Rizky terus menelepon dengan gila-gilaan sampai operator melaporkan bahwa nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Lydia telah sengaja mematikan ponselnya atau memblokir nomornya. Ponsel terlepas dari tangan Rizky. Jatuh begitu saja ke karpet. Kedua lututnya lemas. Langsung jatuh ke lantai. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rintihan kesakitan mulai keluar dari tenggorokannya. Dia masih tidak mau menerima kenyataan. Terus-menerus menggelengkan kepala, bergumam menyangkal. Dia menoleh menatapku. Matanya memohon minta tolong.
Berharap aku akan mengatakan bahwa semua ini hanya lelucon. Tapi yang dia dapatkan hanyalah tatapan acuh tak acuh dan senyum sinis dariku. Aku telah memberinya terlalu banyak kesempatan untuk berbalik. Tapi dia sendiri yang membuang semuanya. Sekarang dia harus merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Tepat saat Rizky sedang berlutut di lantai, tenggelam dalam kepanikan dan keputusasaan. Pintu kamar tidur, tambahan terbuka. Ibu mertuaku keluar. Dia mengenakan pakaian yang sangat rapi. Auranya berwibawa seperti seorang hakim yang akan mengumumkan putusan. Di tangannya, dia membawa sebuah nampan kayu kecil. Di atasnya ada teko teh melati yang mengepulkan asap harum dan 2 cangkir porselen putih bersih. Dia berjalan santai, meletakkan nampan teh di meja kaca tepat di depan putranya. Sikapnya begitu tenang hingga aneh. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Mengangkatnya ke mulut. Menyesap sedikit lalu tersenyum tipis dan cerdik. Sekarang saatnya mengumpulkan jaring. Suara ibu mertuaku yang berat namun jelas membuat Rizky terkejut. Dia mengangkat mata merahnya menatap ibunya. Belum sempat membuka mulut untuk memohon agar ibunya menguasai diri. Ibu mertuaku sudah mengeluarkan selembar kertas yang dilipat 4 dan sedikit menguning dari saku jaketnya. Dia melemparkan kertas itu dengan kuat tepat ke wajah Rizky. Dia dengan tegas memerintahkan. Baka. Baca baik-baik, lihatlah sampah macam apa dirimu. Baru kemudian salahkan orang lain karena menipumu. Rizky dengan gemetar mengulurkan tangan mengambil kertas itu. Itu adalah lembaran hasil diagnosis infertilitas dari 2 tahun lalu dari Rumah Sakit Andrologi dan Infertilitas yang pernah ibu mertua tunjukkan kepadaku. Rizky melirik tanggal lalu dengan cepat melirik ke bagian kesimpulan. Pasien memiliki riwayat komplikasi orchitis. Tingkat infertilitas primer 98%. Kertas di tangan Rizky bergetar hebat seperti daun tertiup angin. Kedua pipinya berkedut terus-menerus. Matanya yang bingung perlahan berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Dia mendongak menatap ibunya. Tergagap tanpa suara. Ibu. Ini apa? Kenapa ada surat pemeriksaan ini? Ibu mertuaku membanting cangkir tehnya ke nampan kayu. Menghasilkan suara dentingan keras yang bergema. Dia melampiaskan seluruh kemarahan yang telah tertahan selama ini kepada putranya yang durhaka. Kau masih berani bertanya pada ibu kenapa 2 tahun lalu kau menderita gondongan yang sangat parah. Istrimu sedang dalam perjalanan dinas tidak ada di rumah. Ibu sendiri yang merawatmu. Saat kau sembuh, ibu diam-diam membawa sampel tesmu untuk diperiksa kembali oleh dokter kepala bagian. Karena ibu khawatir akan dampaknya. Hasilnya adalah kau telah kehilangan seluruh kemampuan reproduksi. Ibu menyayangimu karena kau adalah putra satu-satunya yang harga dirinya tinggi. Ibu takut kau akan depresi jika tahu dan menghancurkan keluarga yang harmonis ini. Ibu menahan diri, menyembunyikannya dan menyuruh dokter berbohong bahwa kesehatanmu normal. Ibu mengira kau akan bekerja keras, mencintai istri dan anak untuk membalas keberuntungan memiliki Anya. Siapa sangka kau adalah pria bodoh, pengkhianat yang menjijikkan. Dia mendekat, menunjuk lurus ke dahi Rizky dengan jari telunjuknya. Setiap kata keluar seperti tikaman pisau langsung ke hati. Sang pengkhianat. Kau membanggakan dirimu sebagai pria jantan yang berselingkuh untuk mencari anak laki-laki pewaris. Intan, kau membawa uang hasil keringat dan air mata keluarga. Membawa uang istrimu untuk memanjakan wanita genit agar dia menaruh tanduk besar di kepalamu. Kau membeli mobil 15 juta. Membeli ayunan 12 juta untuk merawat darah daging pria lain. Kau benar-benar memalukan keluarga ini. Lebih baik ibu tidak punya anak kandung sepertimu. Biarkan kau membawa nama Rizky untuk menjadi bahan tertawaan dunia. Rizky terkulai lemas di lantai kayu. Kedua tangannya mencengkeram rambutnya dengan kalut. Kebenaran ini terlalu kejam. Menghancurkan seluruh ilusi dan kehormatannya. Dia tidak hanya kehilangan anak laki-laki impiannya, kehilangan selingkuhannya, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk menjadi ayah di masa depan.
Dia adalah pria yang sama sekali tidak berguna. Ibu mertuaku sama sekali tidak merasa kasihan. Dia berdiri tegak. Dengan dingin melanjutkan. Selama ini ibu menyuruhmu untuk diam dan memanjakan suamimu. Tujuannya adalah agar ibu dan aku bisa diam-diam menghabiskan seluruh harta. Tanah di desa sudah ibu jual. Uangnya sudah disimpan di rekening tabungan atas nama Anya. Uang di rumah juga sudah aku kuras habis. Kau kira kau pintar ketika meminjam utang 500 juta rupiah untuk selingkuhanmu. Lalu mengusir kami berdua. Dari rumah kau salah besar. Nak, kau ke pengadilan perceraian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Malah harus menanggung tumpukan utang itu dan menjalani sisa hidupmu. Semuanya sudah diatur. Rizky meraung dalam keputusasaan. Dia merangkak memeluk kaki ibu kandungnya. Menangis tersedu-sedu. Memohon belas kasihan agar ibunya menyelamatkan hidupnya. Dia berbalik memohon ampunan dariku. Berjanji akan menjadi anjing penjaga rumah yang patuh. Hanya berharap tidak diusir keluar dengan tangan kosong. Tetapi ketegasan kedua wanita yang telah terlalu banyak dihina tidak mengizinkan belas kasihan apapun. Ibu mertuaku menarik kakinya dengan kuat. Berbalik dan langsung masuk kamar. Menutup rapat pintunya. Aku berdiri melihat pria menyedihkan di lantai dengan tatapan paling dingin. Aku berkata dengan acuh tak acuh. Surat cerai sudah aku siapkan di meja. Terserah kamu mau tanda tangan atau tidak. Tapi rumah ini tidak ada tempat lagi untukmu. Sebaiknya kamu pergi mencari wanita yang telah menipumu itu. Siapa tahu dia berbelas kasihan dan mengembalikan beberapa koin kepadamu. Kata-kata kejam dan kebenaran telanjang dari ibu kandung dan istri. Seperti percikan api yang langsung dilemparkan ke tumpukan mesiu yang siap meledak di hati Rizky. Kepanikan dan keputusasaan dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Rizky terhuyung berdiri. Meraih jaketnya di sofa. Menggenggam erat 2 lembar hasil tes di tangannya. Lalu melesat keluar pintu seperti binatang haus darah. Dia mengendarai sepeda motornya tanpa mempedulikan aturan lalu lintas. Langsung menuju apartemen mini mewah yang telah dia sewa dengan ratusan juta rupiah untuk Lydia dan anaknya menjalani masa nifas. Dia perlu menghadapi orang yang telah menipunya. Perlu melampiaskan rasa malu ini pada wanita genit itu. Tiba di depan pintu apartemen nomor 502. Rizky tidak menekan bel tetapi menggedor pintu dengan keras. Suara gedoran pintu yang memekakkan telinga bergema di seluruh koridor membuat beberapa tetangga harus menjulurkan kepala melihat dengan ekspresi tidak senang. Beberapa menit kemudian, pintu sedikit terbuka. Lydia muncul dengan piyama sutra tipis. Wajahnya bermakeup tipis. Sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang sedang dalam masa nifas yang kelelahan. Begitu melihat Rizky yang kuyu, dengan mata merah. Lydia sedikit terkejut. Tetapi dengan sifat liciknya, dia dengan cepat kembali tenang. Pura-pura mengerutkan kening menyalahkan Rizky karena membuat keributan yang mengganggu tidur putranya. Rizky tidak membiarkannya berdrama sedetik pun lagi. Dia mendorong kuat pintu. Langsung menerobos masuk ke ruang tamu. Mengayunkan tangan dan melemparkan 2 lembar kertas yang kusut ke wajah Lydia. Dia berteriak dengan suara serak penuh kemarahan. Kau jelaskan, kau diam dan lihat baik-baik anak di kamar tidur itu anak siapa. Kau berani menipuku. Kau berani menggunakan anak haram untuk menguras uangku selama beberapa tahun ini. Kau tahu apa yang telah aku korbankan untukmu dan anakmu. Lydia membungkuk mengambil 2 lembar kertas itu. Ketika melihat hasil tes DNA yang sepenuhnya menyingkirkan hubungan darah, wajahnya masih menunjukkan ketenangan yang menakutkan. Tetapi, ketika matanya melirik ke hasil diagnosis infertilitas dari 2 tahun lalu atas nama Rizky, topeng polosnya langsung runtuh. Lydia tahu bahwa semuanya telah terungkap sepenuhnya. Tidak ada lagi jalan mundur atau alasan untuk membela diri. Alih-alih takut atau berlutut meminta maaf seperti yang Rizky harapkan. Dia melemparkan kedua lembar kertas itu ke meja kopi. Melipat tangan di dada dan mengeluarkan tawa cekikikan. Suara tawa yang memekakkan telinga bergema di ruangan mewah itu. Mengubah Rizky menjadi badut paling menyedihkan di dunia.
Dia mengangkat matanya yang tajam menatap Rizky. Mengucapkan kata-kata penghinaan yang pahit. Kau kira kau siapa sampai menuntut kesetiaan dariku? Kau hanya seorang pria pengecut yang berselingkuh mengkhianati istri dan anak. Tetapi selalu menghayalkan dirimu sebagai orang yang hebat. Benar. Bayi ini bukan anakmu. Dia anak dari mantan kekasihku. Ketika aku tahu aku hamil, dia langsung kabur. Meninggalkanku sendirian. Aku butuh uang untuk melahirkan. Butuh tempat tinggal yang layak dan kau adalah pelampung penyelamat yang paling sempurna saat itu. Seorang pria yang sangat menginginkan anak laki-laki hingga buta. Rela menghamburkan uang untuk membuktikan kejantanannya. Kau terlalu bodoh dan mudah ditipu. Video USG. Kata-kata manis. Semuanya hanya alat untuk menguras uang dari kantongmu. Kebenaran yang keluar dari mulut selingkuhan itu seperti hantaman palu godam tepat ke telinga Rizky. Dia mengangkat tangan hendak menampar wajah lancang itu. Tetapi Lydia dengan cepat mundur. Dengan suara dingin mengancam. Coba sentuh aku. Jangan lupa rumah ini atas nama kontrakku. Semua perabotan. Mahal juga aku yang pilih beli. Jika kamu berani membuat keributan, aku akan memanggil keamanan gedung untuk mengusirmu. Melemparkanmu keluar jalan. Kamu pikir kamu masih punya apa untuk mengancamku? Uang yang kamu pinjam kemana-mana kamu berikan kepadaku. Aku anggap itu sebagai biaya ganti rugi kerugian mental. Harus melayani pria tak berdaya sepertimu. Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Pergi dari sini dan jangan pernah lagi datang mengganggu aku dan anakku. Setelah mengatakan itu, Lydia berbalik dan langsung masuk kamar tidur. Mengunci rapat pintu dari dalam. Rizky berdiri membeku di tengah ruang tamu. Kedua tangannya terkulai di udara. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan tidak berdaya. Dia mengamati sekeliling apartemen yang serba mewah. Melihat kereta dorong bermerek. Ayunan elektrik mahal yang harus dia pinjam uang dari teman-teman untuk membelinya. Semua itu kini menjadi milik anak yang tidak dikenal dan seorang wanita kejam. Dia dimanfaatkan sepenuhnya. Dikuras habis setiap rupiah terakhir, lalu diusir keluar. Tanpa belas kasihan. Rizky menutupi kepalanya. Terkulai di sofa mahal. Isak tangis tersendat keluar dari tenggorokannya. Dia menangisi kebodohannya sendiri. Menangisi masa depan yang gelap gulita yang menantinya. Kini, dia benar-benar tidak punya tempat lagi untuk berlindung. Sidang kasus perceraian antara aku dan Rizky berlangsung cepat di luar dugaan. Berkat persiapan yang matang sebelumnya, ditambah dengan saran profesional dari kantor pengacara yang direkomendasikan ibu mertua. Aku sepenuhnya memegang kendali. Rizky muncul di pengadilan dengan penampilan kurus kering dan terlihat lebih tua belasan tahun. Rambutnya acak-acakan. Pakaiannya tidak rapi. Matanya bengkak dan memerah karena kelelahan. Tidak ada lagi gambaran kepala divisi penjualan yang berwibawa dan percaya diri seperti dulu. Dia duduk meringkuk di bangku tergugat. Sesekali diam-diam melirik ke arahku dan ibu mertua dengan tatapan memohon. Tetapi kami membalasnya hanya dengan sikap dingin dan tegas. Di hadapan majelis hakim, pengacaraku memaparkan setiap poin dengan jelas. Menyajikan secara sistematis seluruh bukti yang tak terbantahkan. Mulai dari foto-foto mesra di hotel, pesan-pesan WhatsApp, mesra dengan selingkuhan, hingga bukti transfer uang dan laporan rekening bank. Membuktikan bahwa Rizky menyalahgunakan harta bersama untuk memanjakan selingkuhannya. Terutama, pesan-pesan Rizky yang mengarang alasan palsu untuk meminjam ratusan juta rupiah dari teman-teman dan rekan kerja juga terungkap. Majelis hakim menilai tindakan Rizky sebagai pelanggaran serius terhadap sistem pernikahan satu suami satu istri. Menginjak-injak moral keluarga. Dan memiliki niat jahat untuk merampas harta bersama demi tujuan ilegal. Rizky dan pengacaranya hampir tidak memiliki kesempatan untuk membantah. Kebenaran terlalu jelas. Bukti terlalu kuat. Dia mencoba membela diri bahwa dia ditipu oleh wanita bernama Lydia. Bahwa dia juga korban dalam cerita ini. Namun, hakim segera menolak argumen itu.
Fakta bahwa dia ditipu oleh selingkuhannya adalah konsekuensi dari gaya hidup yang tidak terkontrol. Sama sekali bukan alasan yang sah untuk membenarkan tindakan mengkhianati istri dan anak. Semakin banyak bicara, Rizky semakin menunjukkan kebodohan dan ketidakbertanggungjawabannya, membuat seluruh ruang sidang menggelengkan kepala dengan muak. Putusan akhir dibacakan dengan lantang. Pengadilan mengabulkan permohonan cerai saya mengenai hak asuh anak. Karena Rizky memiliki gaya hidup moral yang merosot, tidak menjamin lingkungan perkembangan yang baik untuk anak. Ditambah lagi dia menanggung utang pribadi yang sangat besar. Hak asuh dan perawatan Anya sepenuhnya diberikan kepada saya. Rizky harus bertanggung jawab memberikan tunjangan bulanan. Meskipun saya tahu pasti kemampuannya untuk membayar saat ini hampir nol. Mengenai pembagian harta, apartemen yang sedang dicicil bank dinilai dan kepemilikannya sepenuhnya diberikan kepada saya. Uang kompensasi sebagian nilai harta bersama Rizky dipotong langsung dari 500 juta rupiah yang telah dia sendiri habiskan untuk selingkuhannya. Singkatnya, Rizky keluar dari pengadilan dengan tangan kosong. Tanpa rumah, tanpa istri dan anak, tanpa harta. Sebaliknya, dia harus menanggung utang pribadi sebesar 500 miliar rupiah karena meminjam dari teman dan rekan kerja. Segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kabar perceraian yang mengejutkan dan perilaku tidak setia Rizky menyebar cepat ke seluruh perusahaan. Dewan direksi tidak bisa menerima seorang kepala divisi penjualan dengan reputasi moral yang merosot dan terlibat dalam utang piutang rumit yang memengaruhi citra perusahaan. Berdehem, Rizky segera menerima keputusan pemecatan. Dicabut semua hak dan tunjangannya. Bulan-bulan setelah itu benar-benar neraka dunia bagi Rizky. Tanpa penghasilan, tanpa tempat tinggal, dia harus berjuang menyewa kamar kos kumuh di pinggir kota. Para rentenir terus-menerus menelepon meneror dan mencegatnya untuk menagih uang. Teman-teman dan rekan kerja yang dulu akrab, kini menjauhinya seperti orang kusta. Tanpa belas kasihan. Dari seorang pria dengan keluarga bahagia, pekerjaan stabil, Rizky sendiri menghancurkan semuanya hanya karena keserakahan dan kebiasaan buruknya. Dia berkeliaran di jalan-jalan yang dikenalnya, merasakan pahitnya balasan karma instan. Sekitar 6 bulan berlalu. Sejak hari sidang perceraian berakhir, kehidupan kami bertiga wanita memasuki babak baru yang cerah dan damai. Apartemen yang dulu menjadi saksi kebohongan kotor ini telah direnovasi total. Dengan dukungan finansial dari ibu mertua, aku memutuskan untuk menyewa tukang untuk merenovasi seluruh ruang hidup. Dinding abu-abu yang membosankan dicat ulang dengan warna kuning muda yang hangat. Furnitur lama yang memiliki jejak pria pengkhianat dibuang tanpa belas kasihan. Diganti dengan perabotan dekorasi kecil yang modern dan penuh kehidupan. Kamar Anya didesain ulang menjadi dunia dongeng yang dipenuhi warna pink. Tempat anakku bisa bermain sepuasnya setiap malam sepulang sekolah. Pada suatu pagi akhir pekan yang indah, kami bertiga generasi wanita berjalan-jalan bersama di pusat perbelanjaan terbesar di kota. Ibu mertuaku mengenakan gaun beludru merah marun yang mewah, menggandeng tangan Anya. Dia tertawa riang, menunjuk-nunjuk mainan baru yang menarik di rak. Aku membawa kantong-kantong belanjaan. Berjalan santai di belakang. Menikmati senyum cerah putriku dan pikiran jernih ibu keduaku. Kami baru saja selesai membeli pakaian baru untuk Anya yang akan masuk kelas 1. Membeli beberapa set spray dan selimut baru untuk musim dingin yang akan datang. Tidak ada lagi pemandangan harus berhemat setiap rupiah untuk membayar utang bank demi suami. Tidak ada lagi malam-malam tanpa tidur, gelisah menunggu di balik pintu. Aku sepenuhnya mandiri secara finansial. Mengelola aset yang aman atas nama putriku dan diriku sendiri. Hidup kini terasa ringan, bebas, dan penuh kebahagiaan. Saat beristirahat di area restoran, aku melihat berita di ponsel dan tidak sengaja menerima pesan dari seorang kenalan lama. Pesan itu menyertakan foto yang diambil diam-diam di pinggir jalan. Dalam foto itu ada Rizky, mantan suamiku yang bejat. Dia mengenakan kemeja lusuh dan kusut,
Rambutnya acak-acakan. Sedang menunduk di samping sebuah warung teh kaki lima. Kenalan itu menceritakan bahwa Rizky kini hidup sebatang kara dengan pekerjaan sebagai pengemudi ojek online. Bekerja harian untuk membayar bunga pinjaman rentenir. Dia sudah beberapa kali berkeliaran di sekitar lobi apartemen kami. Berniat menemui istri dan anaknya untuk meminta kesempatan berbaikan. Tetapi selalu dihentikan oleh petugas keamanan gedung dan diusir keluar. Dia kini adalah pria yang hancur. Menjadi bahan gosip dan cemoohan seluruh keluarga dan lingkungan. Aku melihat foto itu. Di dalam hatiku tidak ada sedikit pun rasa iba. Dosa-dosanya terlalu besar. Konsekuensi yang dia tanggung sepenuhnya pantas. Aku perlahan mematikan layar ponsel. Memasukkannya ke dalam tas. Memutuskan untuk sepenuhnya menghilangkan bayangan buruk itu dari pikiranku selamanya. Ibu mertuaku duduk di hadapanku. Seolah menyadari perubahan kecil di wajahku. Dia mendorong piring kue manis ke arahku. Berkata dengan suara berat dan menenangkan. Setelah melewati badai, wanita baru tahu betapa kuatnya dirinya. Menangis dan cemburu hanya akan menyakiti diri sendiri dan anak. Sebagai wanita modern, menghadapi pengkhianatan harus menggunakan kepala dingin untuk menghitung. Pertahankan aset. Pertahankan masa depan anak-anak. Itu baru cara balas dendam yang paling cerdik dan kejam. Kau melakukannya dengan sangat baik. Ibu bangga padamu. Aku tersenyum mengangguk. Memeluk bahu kokoh ibu mertua. Dia bukan hanya orang yang melahirkan sang pengkhianat, tetapi juga seorang guru hebat yang telah mengajarkanku pelajaran berharga tentang nilai seorang wanita dalam pernikahan yang keras. Di luar jendela kaca pusat perbelanjaan, sinar matahari pagi yang cerah menyinari jalan-jalan yang ramai. Hari baru telah dimulai. Badai telah berlalu. Memberi jalan bagi fajar yang hangat di mana aku dan anakku dengan percaya diri melangkah di jalan kebahagiaan yang kami bangun sendiri,